Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Shalom, selamat pagi Sobat SOG. Kita berjumpa kembali di dalam program Renungan Ignite pada pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan, yuk kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas segala anugerah dan kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami dan biarlah Engkau menyentuh, melawat setiap kami dimanapun kami berada, untuk kami membuka hati kami kepada firman-Mu, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berubah, bertumbuh dan berbuah dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita akan membuka Alkitab di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang 10 berkata, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Sobat SOG, ada perkataan bijak yang menyatakan bahwa kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan yang ada. Karena ada banyak orang menyesal begitu rupa saat kesempatan itu tidak digunakan dengan baik. Jadi yang tertinggal hanya sebuah penyesalan di dalam kehidupannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Sobat SOG semua, kalau kita membaca dalam Alkitab, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang di zaman Nuh selama 120 tahun untuk bertobat. Tetapi mereka tidak mempergunakannya dengan baik. Dan akhirnya mereka menyesal dan semuanya tidak berguna apa-apa. Dan saat Tuhan menenggelamkan bumi dengan air bah, binasalah mereka. Semua kecuali Nuh dan keluarganya yang selamat. Begitu juga kalau kita membaca Alkitab, ada penduduk kota Sodom dan Gomora yang di bumi hanguskan oleh Tuhan. Selama masih hidup, mereka menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan tetap hidup di dalam dosa. Dan kalau kita membaca dalam kitab Injil Lukas, pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 sampai 31, di situ juga dikisahkan tentang orang kaya dan Lazarus. Saat hidup di dunia, si kaya hidup dalam gelimang harta, tetapi ia lupa diri. Dan ia tidak pernah menabur atau memperhatikan orang-orang yang lemah. Artinya ia tidak mempergunakan kesempatan dalam hidupnya dengan melakukan hal-hal yang baik. Akhirnya ia mengalami kebinasaan kekal. Ia lupa bahwa hidup di dunia ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan hidup di dalam kekekalan. Nah, Sobat SOG, berapa lama kita memiliki kesempatan hidup di dunia ini? Apakah selama-lamanya? Mazmur berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 juga berkata, menyadari kesempatan itu sangatlah terbatas. Maka ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Sobat SOG, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini?
Apakah kita sedang menggunakan kesempatan di dalam kehidupan kita dengan baik? Lalu bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan yang ada dalam kehidupan kita dengan baik? Setidaknya kita bisa merenungkan 3 hal ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita ingin menggunakan kesempatan yang baik dalam kehidupan kita, maka kita harus memprioritaskan Tuhan dan membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki tujuan dengan menempatkan kita di dunia ini. Sebab kalau hanya agar kita hidup kekal nanti selama-lamanya, mengapa tidak dari awal Tuhan menempatkan kita di sorga? Karena kita langsung tanpa perlu hidup di bumi ini lagi. Atau waktu kita menjadi Kristen, kenapa kita tidak langsung dinaikkan ke sorga? Jadi waktu kita percaya, tiba-tiba kita langsung ada di sorga. Tapi kita masih tetap ada di bumi ini atau di dunia ini. Tentu ini adalah kesempatan buat kita. Kesempatan untuk kita bersekutu dengannya, kesempatan untuk membalas kebaikannya dalam seluruh kehidupan kita, kesempatan kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, kesempatan untuk memberitakan Injil kabar baik buat orang lain, kesempatan untuk menjadi yang terbaik, sukses untuk hormat kemuliaan Tuhan, dan kesempatan untuk memiliki buah yang lebat sehingga orang lain diberkati dengan kehidupan kita. Jadi saya percaya bahwa orang yang menggunakan kesempatan dengan baik adalah orang yang memprioritaskan Tuhan dan membangun persekutuan erat dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan. Karena kita percaya bahwa ada kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Jadi bukan saja apa yang kita mau, tapi belajarlah untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Dan lakukanlah yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan mau dengan setia di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kalau kita ingin menggunakan kesempatan yang Tuhan beri, hiduplah dengan bijaksana. Artinya, gunakan waktu dengan baik untuk hal-hal yang positif, yang berguna, yang berdampak buat orang lain, yang memberkati. Misalnya, kita dengan bekerja keras, dengan belajar, melakukan kegiatan positif. Dan yang terpenting adalah kita mengisi waktu kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita sesuai karunia yang Tuhan beri. Jadi ingat, tidak selamanya kita muda dan kuat. Ada masa-masa kehidupan kita akan terus dan berlalu dan itu tidak akan pernah kembali. Artinya ada masa-masa di dalam hidup kita akan menjadi lemah. Tidak selamanya kita juga berhasil, ada kalanya kita gagal. Dan tidak selamanya kita hidup. Ada batas waktu untuk kita di dalam dunia ini. Karena itu, mulai hari ini, pergunakan waktu, kesempatan di dalam kehidupan kita. Jangan menunda-nunda untuk sesuatu yang Tuhan beri, untuk sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat buat kita semua dan membuka pemikiran kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Kau ingatkan kami untuk kami boleh Tuhan merenungkan arti hidup ini untuk kami menggunakan kesempatan kami dengan baik mulai saat ini Tuhan. Ajarlah kami melalui firman-Mu, berikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran
hadirmu di dalam hidup.